Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang terkasih dan selalu semangat. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran secara daring untuk materi IPA bab 3 tentang usaha, pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Berikut ini peta konsep dari materi kita hari ini. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Berikutnya kita belajar tentang hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha selalu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha akan terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F, hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Sekali lagi, jika pada sebuah benda bekerja sebuah gaya dilambangkan F dan benda itu berpindah sejauh S, maka besar usaha bisa diperoleh dari hasil kali antara gaya dan perpindahan. Dirumuskan W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan S perpindahan dalam satuan meter. Hubungan antara daya dan usaha. Perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Maka mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dalam satuan watt dan W adalah usaha dalam satuan joule, T kecil waktu dalam satuan sekon. Berikutnya kita beralih ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Tuas atau pengungkit. Dirumuskan W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W adalah beban, LB adalah lengan beban, F adalah gaya kuasa, dan LK adalah lengan kuasa. Dapat digambarkan seperti pada gambar di sebelah kanan. Semakin panjang lengan kuasa,
maka semakin kecil gaya kuasa. Sedangkan semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis dan semakin mudah pekerjaan dilakukan. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit ada 3 jenis. Yang jenis pertama, titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama adalah gunting. Pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Pengungkit jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh sekop. Kemudian kita masuk ke materi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanis. Katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan, katrol terbagi menjadi 3 macam, yaitu katrol tetap, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Gambarnya ada di sebelah kanan. Yang kedua, katrol bergerak, di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Katrol ganda adalah gabungan dari katrol tetap dengan katrol bergerak. Masing-masing katrol dapat dihitung nilai keuntungan mekanisnya atau disingkat KM. Untuk katrol tetap, KM-nya didapat dari rumus lengan kuasa dibagi dengan lengan beban, itu sama dengan 1. Sedangkan pada katrol yang kedua, keuntungan mekanisme yaitu didapat dari LK dibagi LB sama dengan 2. Pada katrol ganda, keuntungan mekanisnya bisa dihitung dari jumlah tali yang ada digunakan pada katrol ganda. Maka katrol yang paling besar keuntungan mekanisnya itu adalah katrol ganda. Kemudian roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Contoh adalah gear sepeda. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Dapat dijelaskan dengan gambar di sebelah kanan. Prinsip kerja otot-otot leher hampir sama dengan prinsip kerja gunting. Demikian anak-anak materi tentang usaha dan pesawat sederhana yang bisa saya sampaikan. Materi ini adalah rangkuman dari bab 3. Maka jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan segala usahanya. Semoga tetap
tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Selamat belajar dan selamat pagi.